dijelasin kronologinya seperti apa sih akhirnya kok bisa ditipu sampai awal mulanya nih, mohon maaf sebelumnya ya, awalnya kan kita udah kemarin ngegubis gue sendiri ngomong sama media, mungkin nggak ada jerak-jeraknya juga nih, kakak sabaran gue bawa tim juru bicara gue nih, ya kan, kali aja gue udah bawa begini, ibaratnya udah terlanjuran viral juga, yaudah makanya gue sekarang bawa lawyer gue dan nih, nggak sekarang nanggung 3 orang gue bawa biar dia jerak sekalian. Awal mulanya sih kita nabung di 2018, nabungnya niatnya baik biar kita nanti punya, kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019 akhirnya gue ngejajakin hati pengen ngebangun rumah, karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah bangunlah tuh rumah belum jadi, agak kata iya, nggak kata i, nggak kata u, dia tinggal begitu aja, lost kontak langsung. Maunya gue sekarang udah nggak mau berurusan sama dia, lu ngomong sama laki gue, karena selama ini kan gue nggak pernah tahu, laki gue nggak pernah tahu kan, maksudnya lu berhubungan sekarang lu berurusannya sama laki gue, lu hitung-hitungan yuk sama gue habis berapa gue bangun selama gue nabung sama dia, kayak gitu sih. 2018 awalnya gue jadi artis. Oke, itu nabung pertama setiap bulan ada nominalnya nggak sih, atau setiap bulan naik dan naik? Ya awalnya 5 juta, gue inget banget awal ngasih gue ngasih dia tuh 5 juta. Nah selebihnya 5 juta terus nambah lagi 15 juta, 10 juta, kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh kok? Nah, setiap apa ya, setiap pokoknya setiap ada, setiap diminta dah. Oh dia yang minta? Gitu. Awal mulanya pertemanan atau seperti apa sih kok? Awalnya berteman, awalnya berteman. Sahabat baik. Awalnya bersahabat baik. Dan setiap kamu nabung ada ada buktinya, mana lawyer gua? Mana lawyer gua? Iya. Ada buktinya. Tapi tolong di blur ya. Iya. Mending nanti aja deh buat lanjut aja itu. Enggak sambil dijelasin. Ya, dikit aja. Ya udah sedikit aja ya. Ini bukti transaksi bahwa namanya tutup Bang, namanya intinya yang harus ditutupin bahwa Poalpa ya, ini klien kami juga setiap ada permintaan dia mengeluarkan uang melalui transfer. Nah ini buktinya ya. Ini dari rekening koran asli. Ini kita sengaja tutup dan kita nggak sebutkan nama, tapi ini kawan dekat, sahabat baik dari Poalpa ya. Nanti rekan-rekan semua bisa tahu ketika kita sudah membuat laporan tindak pidana. Tapi sampai saat ini Poalpa masih membuka jalur untuk berdamai. Tergantung dari dia apakah dia masih memiliki itikat baik atau tidak ya. Terus selama ini memang tidak ada itikat baik apapun dari si kawannya ini, dari kawannya Poalpa sampai konpres sekarang gitu ya. Karena itu kita menghimbau untuk kawannya Poalpa ini supaya segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7x24 jam ya. Kalau tidak ada itikat baik juga, maka kami akan menggunakan hak klien kami untuk membuka laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini mohon di blur kalau kelihatan alamat dan nama. Itu ya. Tapi jumlahnya sampai 2M itu Poalpa begini. Dijelasin. Kalau untuk masalah jumlah yang berhasil kita rekap itu sekitar hampir kurang lebih 1,3 M. Ya, itu dari satu bank. Ya, kita masih menelusuri di bank-bank lain. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Kok ini kan 2 miliar kan gede banget ya. Dengan kejadian itu mungkin kok langsung tahu keberadaan mungkin yang bisa dekatan sahabat nih ada di mana, terus ada mau niat baik nggak untuk bertemu menyelesaikan ini? Komunikasi Nah itu dia, bahkan kemarin gue itu ngomong di media, awalnya media pertama, media kedua, gue masih ada etika baik karena gue ngomong sendiri, ya kan. Ini pengen tahu dia ngubungin gue nggak, kan dia tahu nomor laki gue nggak pernah ganti, kalau gue mau wajar ganti, gue mah artis, ya kan. Wajar, ya kan, wajar gitu. Iya kan udah 4 tahun, udah ada sertifikat, ya kan. Pengen tahu ada etika baik nggak nih dia nih, kan nomor laki gue tahu, dia rumah gue juga tahu. Ya elah, dia mau orang-orangnya juga banyak, dia juga tahu. Maksudnya ayolah ngobrol.
baik-baik sama gua gitu loh. Nggak ada etika baik gitu. Malah dia senang nyanyi-nyanyi kalau kita lihat di instastory-nya, ya elah, kayak orang banyakan duit gitu. Ada duit siapa ya? Duit kita. Sampai akhirnya ketahuan nipu gimana po? Apa? Sampai ketahuan akhirnya nipu itu. Akhirnya apa tuh? nipu. Jadi gini, di 2000 Ketahuan, akhir ketahuan. 2020 gue mikir gini, kok gue kayak orang dikejar-kejar utang ya, naruh duit ke dia gitu loh. Sampai akhirnya gue stop tuh, karena gue udah gak megang duit sama sekali, sampai ada rekening gue 70.000. Gue stop, akhirnya gue bilang angkat tangan. Sampai gue jual mobil expander gue, ternyata itu ditipu juga sama dia. Bilangnya cash sama gue, ternyata itu kreditan. Kayak gitu. Akhirnya gue berhenti, stop. Ya udah, akhirnya gue berhenti berhubungan sama dia. Lost kontak, emang gue udah lost kontak. Dia terakhir itu minta duit sama gue 5 juta. Itu terakhir ya, minta duit sama gue 5 juta. Tapi gue gak gubis karena gue udah gak megang duit. Di akhir 2020 bulan September, pas ulang tahun anak gue inget banget tuh. Udah lempangan itu udah gue lost kontak, udah gak bikin gue pikir ya udahlah, mau diapain ya, kita mau ngelaporin juga udah kagak punya duit, kita mau kesini juga kagak punya duit, mau nolongin juga kagak punya duit. Ya udah, kita diemin, kita nikmatin. Ya udah, akhirnya anak teman-teman wartawan juga banyak nanya, kok gimana po, perkembangan po, punya apa? Ya Allah neng, gue baru megang duit 2021, gue kata gitu aja. Gue merintis lagi dari nol gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman-teman baik kita ini, para lawyer, para juru bicara Empo, pada ngebantu. Ayo po, ayo kita ngetakin. Mudah-mudahan dari sini kita bisa kali aja terketuk hatinya gitu. Kita masih ada cara baik gitu sih intinya. Kasih gambaran dong Pak, sosoknya itu seperti apa? Pak, laki-laki, perempuan, lebih tua kah? Inisialnya apa? Perempuan. Ini jadi Amin. Inisial. Nanti aja lah, nanti lah. Ya. Pokoknya intinya ini kawan baiknya Po Alpa. Enggak, kalau sekarang mah. Ya, sahabat karibnya. Mana-mana ini berdua terus, ya kan? Cuman karena memang diduga ini sahabatnya Po Alpa memperalat ya untuk Po Alpa ini menyerahkan uang secara terus-menerus, tidak ada itikat baik. Nah, Po Alpa sampai saat ini masih ngebuka ya, sekali lagi masih membuka untuk jalur perdamaian, untuk dia menghubungi lagi. Tapi sampai saat ini dia tidak menghubungi Po Alpa. Jadi sekali lagi kita himbau, dalam 7 kali 24 jam kalau tidak ada itikat baik, maka kita akan membuat laporan ke polisian. Gitu ya. Ini dari kalangan artis bukan sih temannya? Atau selebgram kok? Iya. Atau orang biasa, pengusaha atau biasa? Apa ya? Orang biasa, manusia biasa. Manusia biasa. Ini kayaknya Nana tahu dah. Nana tahu Pak, ngomong dong Pak. Biasa aja sih. Yang biasa. Tapi dari Empo merintis dulu ya, waktu belum viral itu dia udah nemenin Empo, maksudnya jadi Kan Jadi sahabat karib, sahabat. Jadi dari gua meletos tuh jadi artis, jeder. Ya udah, dia udah berteman sama gue itu juga awalnya baru gitu. Terus sampai-sampai yang bikin kita nyesek apa Pak? Ya. Anu yang saya katanya punya utang. Oh iya, jadi Po Alpa ini. Makanya gue tahan kayak gini, gue kesel kalau Iya. mikir angkat. Jadi ini ada yang menagih uang 160 juta tiba-tiba ya, padahal yang menagih itu tidak ada sangkutan sama Po Alpa. Dan terus lagi ada ini kawan baiknya Po Alpa itu sempat butuh uang ya, terus Po Alpa disuruh untuk menyarikan uang pinjaman kurang lebih sekitar 50 juta ya. Nah, dia dengan menyuruh Po Alpa minjam uang 50 juta, cari uang 50 juta, dia gadaikan sertifikat. Karena ketidakpahaman akan hukum, Po Alpa ini nggak paham hukum, nah diterima aja tuh sertifikat ya. Ternyata sertifikat itu atas nama orang. Nah, Po Alpa lah akhirnya yang bayarkan. Nah, itu pinjaman uang. Jadi ini korban gitu loh. Korban dari temannya, selain dari yang transfer itu yang sekitar hampir 1,3 M gitu. Kok dari yang nabung itu kok punya rincian tersendiri? Maksudnya Empo punya rincian sendiri, tiap ini gue nabung 5 juta, gue catat sendiri gitu. Akhirnya tuh nominalnya tuh total 1,3 itu atau Dia gimana? nabung ini. Ada transferan, ada bukti transfernya. Ada bukti transferan. Oh, ada bukti transfer. Makanya kita butuhnya. Kita rekam. Udah kita di rekapan dia gitu dari 2018 tuh. Untungnya ada orang baik yang mengingatkan itu, padahal gua kagak ngerti rekening orang ada pancir rekening koran. Gua kira orang yang ada di pinggir jalan kali gitu kan.
itu po yang di bang-bang. Oh akhirnya kita paham lah, dijelasin kayak gini. Oh ya udah, sebenarnya bagaimana ya, kita juga agak paham dulu mah, kalau jalur hukum agak ngerti gitu. Akhirnya teman-teman po ini ya akhirnya ya udah yang ngebantu, ya udah yuk kalau mau bisa mah yuk kita cara baik-baik gitu nagihnya kayak gitu. Kok bisa dibilang ini kejadian pertama kali ya kok? Astagfirullahaladzim. Pertama kali langsung Ya gede. lu bayangin, lu kan jadi artis tiba-tiba ada dadakan, siapa yang juga kagak tergiur sama duit kita kan pengen kita tabung, pengen punya banda, punya ini. Ternyata yang apa yang kita tanam, kita kumpulin, kita mau nikmatin, ternyata malah dinikmatin sama orang lain. Siapa yang kagak nyesek gitu loh. Kok kenapa kepikiran nabungnya sama orang lain gitu kok? Ya niatnya emang baik kita. Ya namanya sahabat kan. Dulu emang masalahnya saya kagak percaya sama suami saya, maaf ya dong. ya awalnya emang kita dulu emang kagak percaya sama laki kita gitu. Akhirnya gue diem lah sama, ya namanya lu punya sahabat kan pada nih. Ya gue tentang nabung sama lu ya, apa semua laki gue ini gitu. Awalnya emang salah saya nikmatin emang pas kejadian ini. Ya udah akhirnya dengan kejadian ini buat pelajaran kita gitu. Ya udah, habis gimana ya kalau kita kagak kalau kata kita Pak, kalau kagak kecebur mah kagak pinter ya, gimana dah? Iya, kalau kita nggak nyebur lumpur kita kagak pinter gitu kata laki kita. Ya udah akhirnya kita komitmen berdua saling minta maaf sama suami. Ya udah saling ngertiin, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Nggak aja kita ngerti sedekah apa gimana gitu. Ya udah.